Sudahlah, kebohongan-kebohongan itu sudah nggak bisa ditutupi lagi. Saya pikir, ayolah, mari kita terus terang mencari kebenaran itu. Malam itu ketika mereka ditangkap, Pak, kalau dengar ceritanya, saya sampai kemarin ketika bertemu dengan Eka ya, ketika di tahanan sementara sebelum sidang, terus terang, saya nggak tahan, air mata saya meleleh kemarin. Mereka juga dipukul dan mereka pun dimasukkan ke mobil. Di dalam perjalanan itu mereka sudah dipukul dan mereka sudah disundut rokok di tubuhnya dan apa. Terus penyiksaan itu berjalan terus sampai di Polres dan sampai malam. Gila, ini sangat biadab sekali jika itu benar ya. Coba bayangkan ya, coba kita bayangkan kalau itu menimpa saudara kita, menimpa anak kita, menimpa famili kita, dan ketika tidak berdaya lakukan. Ya, betul, saya dapat bayangkan. Itu sebabnya saya katakan kalau ditanya apakah penyiksaan itu ada, dan kami saudaranya melihat kondisinya babak belur, dan itu bukan fitnah, itu kejadian. Kami sudah laporkan Rudiana, ya kan, yang melakukan penyiksaan dan memberikan keterangan palsu, naikkan status Rudiana. Dengan demikian maka ini akan membantu PK ya. Di PK kemarin kami sebut ada 3 nama ya. 3 nama itu salah satunya Rudiana, jelas itu di dalam memori PK kami sebutkan kemarin ya. Itu ada nama Rudiana berdasarkan pengakuan yang ikut menyiksa. Ikut menyiksa itu dari mobil ya, dari mobil itu dari depan SMP 11, karena Sudirman ini yang paling berat kita lihat ya, untuk di dalam secara mental dia mengalaminya. Kami sudah tanya dulu pernah ditembak senjata peluru karet. Ini kami akan obati. Benar-benar ya, akan melihat, kita akan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Bapak Jutek Bongso ini selaku kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Ini sangat mengerikan sekali ya. Menurut beliau ada penyiksaan dari beberapa oknum. Tidak asing lagi, tentunya ini adalah Ibtu Rudiana juga ikut menyiksa beberapa terpidana tersebut. Mari kita simak video selengkapnya. Jadi mereka yang berdelapan ini, yang 5 itu bersama-sama, ya. Yang 5 ini bersama-sama. Sudirman itu tidak ada di lokasi malam itu bersama, tapi ada yang menyaksikan juga kakaknya, dan juga ada tetangganya yang menyaksikan, ya. Yang kesaksian sekarang yang muncul, bahkan ketika ada tetangganya yang tukang sayur yang mengajak dia untuk menanyakan lah yang biasa berkumpul ya. Kemudian Rivaldi juga mempunyai alibinya ada juga yang temannya berbarengan. Alibi yang kita temukan saat ini bukan hanya alibi daripada tersangka atau terpidana. Teman-teman Eki dan Vina pun sekarang ini bermunculan dan mengatakan malam itu kami sampai jam segini, jam 9.30, 21.30 itu masih bersama loh, masih baik-baik. Dan yang terakhir Mega dan Widi, kami jam 22.14 masih bercakap-cakap. Artinya apa? Artinya bahwa semua keterangan yang disampaikan Pak Susno tadi ini lebih benar, lebih berkesesuaian dibanding dengan cerita Aib dan Dede di awal itu. Apalagi Dede sekarang mencabut gitu. Liga A melihat juga mencabut. Saya pikir ini sudahlah, kebohongan-kebohongan itu sudah nggak bisa ditutupi lagi. Saya pikir ayolah, mari kita terus terang mencari kebenaran itu aja yang kami harapkan. Pak Jutek, di awal kasus ini kembali naik juga NTV redaksi mendapatkan beberapa foto di mana foto itu menunjukkan beberapa terpidana kemudian babak belur yang bisa kita lihat secara foto gitu ya yang beredar. Sebetulnya yang terjadi malam itu bagaimana atau apa yang terjadi malam itu? Malam itu ketika mereka ditangkap, Pak, kalau dengar ceritanya, saya sampai kemarin ketika bertemu dengan Eka ya, ketika di tahanan sementara sebelum sidang, terus terang saya nggak tahan, air mata saya meleleh kemarin ya. Mungkin ada wartawan yang menyorot itu kemarin ketika saya dengan Bang Oto dan tim itu. Kalian pasti penasaran bagaimana Bapak Jutek Bongso ini sampai meneteskan air mata. Penasaran ya teman-temannya? Nengok mereka. Kenapa? Saya kebayang ya apa yang mereka alami pada malam sore hari itu. Sudirman dengan Saka Tatau ini menurut saya sial karena dia mengantar Eka sebenarnya Eka ke situ. Sesudah diantar, mereka ini pergi beli bensin. Lalu datanglah penangkapan itu. Di dalam penangkapan itu udah 6 ditangkap, dipukul, sudah masuk ke mobil, baru datang Sudirman sama Saka. Ketika datang, mereka ini nggak tahu apa-apa, lihat temennya kok dinaikin ke mobil, liatin apa, mereka tanya ada apa. Belum ada cerita apa menurut pengakuan mereka juga dipukul dan mereka pun dimasukkan ke mobil. Di dalam perjalanan itu mereka sudah dipukul dan mereka sudah disundut rokok di tubuhnya dan apa. Terus penyiksaan itu berjalan terus sampai di Polres dan sampai malam. Gila, ini sangat biadab sekali jika itu benar ya, ini sangat biadab sekali ya. Si Saka Tatal ini kan tidak tahu menau gitu ya. Nganterin motor atau mau beli bensin atau apa gitu ya. Tiba-tiba ikut ditangkap, coba bayangkan. Ini kan biadab ya, bayangkan ya. Ya, dan jam 2 dini hari diperiksa, jam 3 hari diperiksa. Ya, menurut pengakuannya Eka ini akhirnya dia tidak tahan ya. Dia lihat adiknya yang Aldi itu ya, yang disiksa, dia nggak tahan. Akhirnya dia mengaku, dia bilang daripada adiknya terus dia akhirnya mengaku udah itu saya. Itu yang istilah kami tukar kepala. Adiknya itu yang besoknya besok harinya dibebaskan. Yang Aldi yang dihadirkan di persidangan PK Saka Tatal kemarin ya, yang sampai menangis gitu ya kemarin ya. Tentunya saya sendiri juga akan mengakuinya daripada lihat adik saya
yang harus disiksa habis-habisan, mending saya lebih baik mengakui karena tidak tega melihat adik saya disiksa, kan seperti itu. Ini biadab sekali ya, gila ya teman-teman ya. Pengakuan bahwa si Eka bilang adik saya nggak terlibat, saya yang terlibat. Coba bayangkan ya, coba kita bayangkan kalau itu menimpa saudara kita, menimpa anak kita, menimpa family kita, dan ketika tidak berdaya lakukan. Ya, saya dapat bayangkan. Itu sebabnya saya katakan kalau ditanya apakah penyiksaan itu ada, dan kami sudah pastikan karena yang melihat itu ada penasihat hukumnya saat itu sesudah waktu mau sidang ya, bukan waktu pemeriksaan ya. Kemudian ada foto-foto yang beredar, ada orang yang melihat, di antara mereka juga saling melihat, dan kebetulan Aldi yang besoknya dibebaskan ya, juga orang tuanya melihat kondisinya, saudaranya melihat kondisinya babak belur, dan itu bukan fitnah, itu kejadian. Dan nah ini Bapak Jutek Bongso ini sampai meneteskan air mata, sampai meleleh air matanya, itu mungkin mendengar ya cerita ya dari si Eka Sandi itu melihat adiknya disiksa kan gitu. Jadi cerita sama Bapak Jutek Bongso, akhirnya Bapak Jutek Bongso juga sampai meneteskan air mata. Kami bisa buktikan dan nggak bisa dibantah lagi itu menurut saya. Itu akan dibuktikan pada saat sidang nanti ya. Oh iya, kami akan buktikan. Jadi itu udah nggak usah, apalagi kami sudah laporkan Rudiana ya kan, yang melakukan penyiksaan dan memberikan keterangan palsu. Ya, sekali lagi kami mohon Mabes Polri bantu ya para terpidana ini cepat naikkan status Rudiana. Dengan demikian maka ini akan membantu PK ya, akan membantu proses PK ini lebih cepat lagi. Kenapa? Karena dengan dinaikkan status maka apa yang kami laporkan betul dan peristiwa itu berarti tidak ada gitu. Oke, para terpidana ingat tidak sih sebetulnya siapa yang menyiksa mereka berdasarkan pengakuan mereka, atau paling tidak melihat para penyidik yang dikatakan atau disebut menyiksa mereka ini menggunakan seragam tidak pada malam hari itu? Jadi menurut pengakuan mereka di PK kemarin kami sebut ada 3 nama ya. 3 nama itu salah satunya Rudiana. Jelas itu di dalam memori PK kami sebutkan kemarin ya. Nah, itu ada nama Rudiana berdasarkan pengakuan yang ikut menyiksa. Ikut menyiksa itu dari mobil ya, dari mobil itu dari depan SMP 11 sampai di Polres. Apa yang dilakukan berikut dengan 2 anak Rudiana ikut menyiksa ya, ini keterangan dari Bapak Jutek Bongso itu seperti itu ya. Rudiana disebutkan namanya saya lupa ya, itu ada di memori PK kami ya, itu kami sudah sebutkan berdasarkan pengakuan, dan juga mereka kami sudah cross check dan makanya kami masukkan dalam memori PK kami. Dan kita lihat kalau yang lain tadi ditanya apakah ada yang berseragam atau yang tidak berseragam, dan itulah di dalam memori PK kami katakan karena begitu banyak yang menyiksa mereka, kami katakan seringkali para penyidik ini memakai tangan orang lain, entah penjaga, entah antar tahanan lain, entah apa. Tapi kami sudah cek antar tahanan tidak ada yang menyiksa mereka. Saya sependapat dengan Bang Susno ya, bahwa kasus ini sudah terang benderang ya, bahwa sebenarnya gampang sekali, mudah sekali kalau punya niat baik untuk kita memutuskan apakah ini mau cepat mau lambat ya. Tapi ya kami ikutilah. Kalau Bang Susno kan tadi pengen cepat karena kita orang hukum, saya karena kita PK ya saya ikuti. Walaupun harapan saya juga secepatnya ya untuk bisa segera kita mendapatkan keadilan bagi para terpidana ini. Kesian kemarin kami lihat ya mereka ini ya. Dan kalau kita lihat makin berkembang ke sini, saya yakin Mbak, ini yang saya mau sampaikan ya. Saksi-saksi di luar terpidana yang akan kami hadirkan nanti di dalam PK ya, itu rata-rata kami tanya dan rata-rata itu udah pernah diperiksa oleh tim sus Bang Susno, oleh tim sus Mabes Polri. Mantap ya, mantap sekali ya. Dan bahkan dari informasi mereka lebih banyak saya katanya sudah periksa yang lain ya. Menurut saya sih harusnya tim sus ini sudah mempunyai data yang lengkap karena rata-rata saksi yang kami mau hadirkan ini sudah diperiksa oleh tim sus sebelum kami bertemu dengan mereka. Jadi menurut saya ya dengan data yang sudah terkumpul oleh Mabes Polri harusnya ya dengan kesaksian yang sama kan, artinya pasti saksi-saksi itu kan bercerita yang sama dengan kami, nggak mungkin berubah. Ya kalau berubah ya jadi masalah buat mereka kan. Ya artinya kami nggak usah tanya apa yang diceritakan, dia persis lah yang kita ceritakan, yang kita tahu selama ini. Videonya pun sudah beredar pada saksi itu ya, seperti Franciscus Marbun, ya Windy dan Mega dan yang lain semua sudah diperiksa katanya menurut pengakuan mereka. Ya kan? Menurut saya bahwa tidak terlalu sulit ya bagi Barreskrim ya untuk mengungkap ini ya, bagi Mabes Polri untuk mengungkap ini ya. Saya pikir tinggal koreksi saja bagaimana kita lakukan ini. Yang kami butuhkan bukan buat soal soal menjelekkan institusi, dan kita nggak ada sangkut paut dengan institusi Mabes Polri atau dengan kepolisian. Ini oknum ya, oknum inilah yang harus dibereskan, diselesaikan, dan Mabes Polri dengan etikat baik ya katakan memproses para oknum ini. Tentu ini akan dihargai betul oleh masyarakat, dihargai betul oleh hukum, bahwa apa yang mereka dapatkan itu ya mereka sudah berbuat yang terbaik lah untuk mendengar apa yang berkembang di betul sekali ya. Jika
tadi seperti yang dikatakan Bapak Susrodo Aji, ya kayak pihak Polri itu tidak usah malu-malu jika memang ada kesalahan masyarakat itu, Mbak Priska. Baik, Pak Jutek, saksi-saksi, mohon maaf, yang sudah pernah diperiksa oleh penyidik itu nanti dihadirkan dalam sidang PK kapan, Pak? Bukan penyidik ya, oleh tim sus menurut pengakuan mereka. Ini juga kami nggak tahu kan, ini kan pengakuan mereka. Ya, ini teman-teman yang tadi saya sebutkan itu kan mereka hanya sampaikan ya kami juga pernah diperiksa. Saya nggak tahu dari tim sus yang mana, dibilang hanya diperiksa oleh polisi dari Mabes gitu kan. Nah, kami juga nggak tahu karena mereka juga nggak tahu siapa namanya, siapa ininya. Ya, yang saksi-saksi ini kami sudah diberikan jadwal. Hari Senin adalah sidang kedua kontra memori PK oleh jaksa ya, oleh termohon. Kemudian hari Rabu, Kamis, Jumat. Jadi minggu depan 4 kali kami sidang. Ya, kami sudah akan mulai menghadirkan bukti. Mungkin hari Kamis sudah mulai saksi-saksi kami akan hadirkan terus ya. Kemungkinan sampai minggu depan lah kita akan hadirkan terus saksi. Mungkin kami akan hadirkan dulu saksi-saksi alibi, saksi-saksi novum, saksi-saksi yang lain ya, untuk kita ini kan baru ahli yang terakhir gitu. Demikian, Mbak. Oke, katanya bisa sampai 50 saksi ya, Pak ya? Ya, di dalam daftar kami 50 sekian. Tapi nanti kita lihat ya urgensinya saksi-saksi ini. Mantap, saksinya aja sampai hampir 50-an ya. Ini luar biasa ya ini ya. Hadirkan relevansinya dengan persidangan yang akan dihadapi, demikian gitu, Pak. Dan informasinya para saksi ini juga dilindungi LPSK? Bukan. Ini saya umumkan ya, bahwa mohon diluruskan. Para terpidana 7-7-nya kemarin, dua hari lalu hari Selasa, kami sudah mendapatkan pemberitahuan resmi dari LPSK selaku penasihat hukum dan kuasa hukum dari 7 terpidana. 7-7-nya disetujui perlindungan hukumnya ya. Artinya secara fisik mereka saat ini di dalam penguasaan LPSK. Terutama Sudirman itu 24 jam termasuk di dalam lapas itu dalam pengawasan. Mantap. Ya, mantap. jadi dijaga oleh LPSK. Ya, jadi aman lah. Jadi nggak ada cerita lagi bahwa dia nanti akan disiksa antar tahanan atau apa. Itu ada petugas LPSK di luar petugas LP yang akan mengawal dia. Wow, 6 terpidana lain itu akan diberikan perlindungan fisik termasuk di lapas, tapi di lapas itu hanya berupa pemantauan. Itu yang kami sampaikan. Khusus Sudirman, LPSK juga menyetujui untuk memberikan bantuan psikologi untuk nah, ini jelas-jelas tidak akan terjadi lagi sebuah penyiksaan para terpidana ya. Sampai ya terpidana ini dilindungi sama LPSK loh. Mereka lakukan perawatan psikologi oleh karena trauma ya, karena Sudirman ini yang paling berat kita lihat ya, untuk di dalam secara mental dia mengalaminya. Kami sudah bertemu ya, saya sudah 2 kali bertemu dengan Sudirman ini secara langsung ya, dan ini memang kelihatannya mentalnya paling terpukul berat. Satu, memang keadaan mentalnya yang menurut kami lemah ya, tetapi akibat dari penyiksaan itu traumanya kami lihat masih sangat membekas dan ada pada dia. Itu sebabnya kami kuasa hukum, penasihat hukum sudah menawarkan mengirim surat kepada lapas, kepada Kanwil Menkumham Jawa Barat, bahwa kami akan mengadakan pengobatan secara fisik, ya, secara medis, karena dia mengeluh ada sakit di punggungnya akibat katanya dulu pernah ditembak senjata peluru karet. Ini kami akan obati. Benar-benar biadab ya, ini katanya ditembak peluru karet ya, katanya gitu ya. Kemudian secara psikis ya, kami akan coba obati sebelum persidangan dimulai, tapi sampai hari ini kami belum mendapatkan jawabannya. Kami sudah tawarkan pembiayaannya adalah atas dari penasihat hukum, bahwa tidak usah dari lapas, tidak usah dari negara, lama nunggunya. Benar, mantap sekali. Buat klien kami, kami bersedia untuk menanggung. Mantap sekali ya, kalau dari negara itu memang ya, mungkin Pak Jutek Bongso itu sudah tahu ya, mengatakan lama sekali ya, ini ya, gitu ya. Biayanya ya, untuk kita lakukan pemeriksaan tersebut. Demikian, Mbak. Oke, ya, jadi sampai di sini videonya, dan tentunya kita sudah dengar panjang lebar keterangan dari Bapak Jutek Bongso ini membuat hati kita, mata kita semakin tahu bagaimana penegakan hukum di negeri ini jika ketemu para oknum-oknumnya. Tentunya kita sebagai masyarakat, jika tersandung masalah hukum, jika terkena kasus-kasus masalah hukum, kita akan mencari payung hukum terhadap penegak hukum. Akan tetapi jika ketemu para oknum-oknumnya, kita akan menjadi korban. Dan tentunya kita selalu waspada dengan hal ini. Dan ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.